السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberkahi kita semua. Di pagi yang penuh berkah, di balik hari yang cerah ceria ini, kita kembali memandangkan takbir, tahlil, tahmid sebagai pernyataan tulus dan ikhlas, sekaligus sebagai pernyataan kita sebagai hamba yang teramat kecil dan sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja-muji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tiada terhingga. Alhamdulillah, kita kembali merasakan kegembiraan dan kebahagiaan pada suasana hari raya Idul Adha pada hari ini. Hari raya Idul Adha hari ini bukan untuk berpesta pora, tetapi untuk melakukan introspeksi dan mengambil pelajaran dari perintah berkurban dan beribadah haji. Dan juga untuk mengenang kembali peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kehidupan Nabi Ibrahim benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk kita ikuti, untuk mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh makna. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri kalian, Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Hadirin jamaah Adha rahmatullah, sekurang-kurangnya ada 4 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Yang pertama adalah berusaha untuk berbaik sangka atau berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba beliau memerintahkan istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanannya dengan membawa bayi. Perempuan itu bersegera berkemas untuk melakukan perjalanan panjang. Padahal saat itu Ismail masih bayi dan belum disakiti. Ibrahim alaihissalam menelusuri bumi yang penuh pepohonan dan rerumputan sampai akhirnya tiba sampai di padang Sahara. Beliau terus berjalan sampai ke arah pegunungan hingga masuk ke Jazirah Arab. Kemudian Ibrahim menuju sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan dan tidak ada pepohonan, tidak ada makanan maupun minuman ataupun kehidupan yang bisa ditemukan. Di tempat tersebut kemudian beliau turun dari punggung hewan tunggangannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Setelah itu tanpa berkata-kata, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari.
Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut. Tentu saja Hajar terperangah, terkejut diperlakukan demikian. Maka Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, ana tadhhab, wahai Ibrahim, tidak kemana engkau pergi? Apakah engkau tinggalkan kami tanpa teman di lembah yang tak ada sesuatu pun di lembah ini?" Dengan pertanyaan istrinya ini, Ibrahim tetap tidak menjawab istrinya sedikit pun. Beliau terus berjalan. Lantas Hajar terus mengulangi pertanyaannya. Akan tetapi Ibrahim tetap membisu. Akhirnya Hajar paham bahwa suaminya pergi bukan karena kemauannya sendiri. Dia mengerti bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka Hajar pun kembali bertanya kembali, "Wahai Ibrahim, apakah Allah memerintahkanmu untuk meninggalkan kami?" Maka Nabi Ibrahim berkata, "Benar," kata beliau. Begitu mendengar jawaban Nabi Ibrahim, langsung istri yang salihah dan beriman itu berkata, "Kalau memang demikian, maka tidak mungkin Allah melantarkan kami." Hadirin jamaah rahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lihatlah bagaimana Ibrahim dan Hajar mampu menanamkan prasangka baik kepada Allah SWT. Mereka amat yakin bahwa selagi bersama Allah, maka mereka tidak mungkin diterlantarkan. Tidak ada yang mencelakainya ataupun melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia yang sengsara, ternyata bukan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi sedikitnya husnuzan, sedikitnya baik sangka kepada Allah SWT. Padahal nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak dibandingkan siksaan. Oleh karena itu, hadimakumullah, kita harus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah SWT dalam menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Dia atau Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadirin, wajib kita berprasangka baik kepada Allah dalam apapun keadaan. Karena Allah SWT akan menyikapi hambanya sesuai dengan prasangka tersebut. Jika hambanya berprasangka baik, maka Allah akan memberikan keputusan yang baik dalam kehidupan. Sebaliknya, apabila hambanya berprasangka buruk, maka berarti dia menghendaki keputusan yang buruk dari Allah SWT untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepadanya. Seorang hamba yang bijak adalah seorang hamba yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah SWT dalam setiap keadaan. Jika dia diberi kenikmatan, dia merasa bahwa ini merupakan karunia dari Allah SWT, dan dia tidak besar kepala dengan kenikmatan dunia tersebut. Sebaliknya, apabila dia dalam penderitaan atau kekurangan harta, maka dia merasa Allah SWT sedang mengujinya agar mendapat tempat mulia, dan dia berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap bahwa Allah ini tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar dari Hajar, seorang wanita yang baru memiliki anak bayi, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang tandus dan gersang, tetapi ia akan yakin bahwa ini adalah perintah Allah SWT. Maka Allah tidak mungkin menentangkannya. Allah pasti akan menolongnya. Hadirin jamaah, kisah ini bukan untuk Hajar saja, dan kisah ini bukan untuk di zaman itu saja, namun kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman dan masa. Namun kisah ini akan terus berulang pada setiap zaman masa, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah SWT dalam setiap kondisi. Yakinlah bahwa orang-orang yang tekun dalam beribadah, berakidah yang benar, menegakkan salat, berpuasa dan menunaikan zakat, dan menjalankan perintah
perintah agama lainnya, maka pasti mereka tidak pernah terlantarkan oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Allah, itulah pelajaran yang pertama. Berbaik sangka kepada Allah SWT. Adapun pelajaran yang kedua di kisah ini adalah bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Setelah Nabi Ibrahim AS meninggalkan istri dan anaknya untuk kembali meneruskan perjuangan dakwah di jalan Allah, Hajar menyusui anak Ismail. Hajar menyusui anak Ismail, sementara mereka merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu sangatlah menyengat hingga terasa mengeringkan kerongkongan. Setelah 2 hari, air yang dibawanya habis. Air susunya mulai kering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu bersamaan makannya pun habis. Kegelisahan dan kekhawatiran pun menghantui Hajar. Sang bayi Ismail mulai menangis kehausan. Lalu sang ibu pun meninggalkan sendirian untuk mencari air. Dengan berlari kecil, dia sampai ke bukit Sofa, kemudian mendaki bukit itu. Diletakkannya kedua telapak tangannya di keningnya untuk melindungi pandangan dari teriknya matahari yang sangat menyilaukan. Dia menengok ke sana kemari mencari sumur, mencari manusia, mencari kafilah atau berita. Namun tak ada sesuatu pun yang tertangkap pandangan matanya. Dia bergegas turun dari bukit Sofa dan berlari kecil sampai ke bukit Marwah. Kemudian naik ke atas bukit tersebut. Barangkali di sana melihat ada seorang, namun tetap tidak membuahkan hasil. Hajar pun turun dari bukit Marwah untuk menengok bayinya. Dia pun mendapatkan bayinya Ismail terus menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, Hajar dengan bingung. Dia kembali ke bukit Sofa dan mendaki ke atasnya. Kemudian kembali lagi ke bukit Marwah dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik antara 2 bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat Id yang berbahagia. Ada sebuah pelajaran penting dari kisah yang dijelaskan demikian, yang jarang dikupas dalam peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar dalam mencari air. Dia kerahkan segala tenaganya bolak-balik antara 2 bukit Sofa dan Marwah. Dia terus berusaha, walaupun akhirnya air itu ternyata ada di dekat anaknya sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahmani rahimakumullah. Ini memberikan pelajaran bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengarahkan segenap kemampuan yang kita miliki. Karena sejatinya kita diperintahkan bukan cuma untuk melihat hasil, akan tetapi kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha dengan tenaga. Rasulullah SAW sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Beliau bersabda, seorang yang mencari seikat kayu bakar, kemudian dia mengusungnya dan memikulnya di atas pundaknya, orang seperti ini lebih mulia dibandingkan orang peminta-minta kepada orang lain, entah dia diberi atau tidak. Hadis Bukhari. Beliau juga menegaskan, tidak ada makanan yang lebih baik dari apa yang dimakan oleh seorang dari hasil jerih payahnya sendiri. Namun hadirin Allah, walaupun kita dituntut berusaha dan bekerja secara maksimal, bukan berarti kita dibolehkan mencari rezeki sebebas-bebasnya, sehingga tidak lagi memperhatikan batasan-batasan halal dan haramnya. Maka berhati-hatilah terhadap barang haram yang masuk ke tubuh kita, karena tubuh yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada tempat kembalinya untuknya, melainkan neraka jahanam. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, la yadkhulu jannata lahmun nadata min suhtin abada ana awwabi. Kata beliau, tidak akan masuk surga selamanya dari daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lah yang pantas untuk menjadi tempat tinggal. Hadis riwayat Tirmidzi, Sahih dari Imam Dahabi dan Syekh Albani. Makanan haram bukan hanya makanan daging babi, akan tetapi daging sapi pun bisa menjadi haram apabila dibeli dengan hasil uang korupsi. Minuman yang haram bukan hanya sekedar whisky, namun wedang kopi pun bisa menjadi haram apabila dibeli dengan uang hasil korupsi.
Maka hadimakumullah, waspada. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT. Berikut pelajaran yang ketiga dari kisah ini adalah tentang perintah berkurban. Berkurban hanya semata-mata kepada Allah SWT. Ketika Ismail bertambah besar, hati Nabi Ibrahim bertambah berat kepada putranya. Tidak mengherankan Nabi Ismail hadir ketika usia Nabi Ibrahim semakin senja. Disebutkan riwayat bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT. Ini dikarunia anak. Beliau berdoa selama 80 tahun sampai dikabulkan Allah SWT. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim begitu sayang dan cinta kepada putranya. Akan tetapi Allah berkehendak untuk menguji Nabi dengan ujian yang sangat berat. Tatkala anak itu telah dewasa, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu tentang mimpi itu?" Lalu anak itu mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan dapat termasuk kepada orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat 102. Hadirin rahimakumullah, perlu kita renungkan ayat ini. Renungkanlah bagaimana kira-kira perasaan Nabi Ibrahim pada saat itu. Pergulatan yang seperti apa yang berkecamuk di dalam batinnya saat Ibrahim berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan kepada beliau, tidak membandingkannya di atas tanah untuk menyembelih anaknya. Ibrahim ini bukan jalan yang terbaik, yaitu berkata dengan jujur dan lemah lembut kepada anak putranya, ketimbang menyembelih anak secara paksa. Lihatlah kepasrahan, pengorbanan Ismail beserta ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah dan kasih sayangnya, walaupun dengan pengorbanan anak kesayangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari oleh seorang anak dan ayahnya yang tentang makna pengorbanan kepada Allah SWT dalam segala hal kehidupan ini. Kata kurban dalam bahasa berarti mendekatkan diri kepada Allah. Dalam fikih Islam dikenal istilah ubudiyah, dan sebagian ulama mengistilahkan an-nahar sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah. Akan tapi hadimakumullah, pengertian kurban bukan sekedar menyembelih binatang kurban lalu menyediakan dagingnya ke fakir miskin. Akan tapi secara umum makna berkurban meliputi aspek yang lebih luas dalam konteks sejarah yang dimana umat Islam menghadapi berbagai percobaan. Makna pengorbanan itu sangat luas dan mendalam, seperti halnya sejarah para nabi dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini. Memerlukan pengorbanan di mana sikap nabi dan para sahabatnya ini ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang amat sangat berat yang diderita umat Islam saat itu. Mereka disiksa, mereka ditindas dan diseret tindakan keji lainnya di kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pernah dilempari dengan batu oleh penumpang Abu Jahal dan Abu Lahab, memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal ditindih dengan batu besar dan panas di teras matahari siang. Yasir dibantai dan seorang ibu yang bernama Sumayyah ditusuk kemana-mana dengan sebatang tombak. Tidak hanya itu, Allah, umat Islam di Mekah juga diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya betapa menderitanya keluarga Rasul saat itu. Saking beratnya mereka menahan lapar, beliau dan keluarganya terpaksa memakai kulit kayu, memakan daun-daun kering. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai keluarga Rasul pernah memakai kulit sepatu bekas. Hadirin rahmatullah, itulah potret gambaran pengorbanan untuk membela agama Islam. Lantas,
sikap kita? Apakah yang sudah kita korbankan untuk membela akidah dan sunnah Nabi Muhammad SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, hadimakumullah, pelajaran terakhir adalah urgensi pentingnya pendidik keluarga, pentingnya pendidik dalam keluarga. Nabi Ismail AS tidak akan menjadi anak yang penyabar jika tidak mendapatkan taufik dari Allah SWT. Dan kemudian pendidikannya dari ibunya Hajar. Dan Hajar tidak akan menjadi wanita penyabar bila tidak diberi petunjuk oleh Allah SWT, lalu dididik oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Sedangkan Nabi Ibrahim AS tidak akan pula menjadi seorang penyabar apabila tidak ditempa oleh Allah SWT melalui wahyu. Keberhasilan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya adalah bukan pekerjaan yang ringan yang bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Hal itu merupakan pekerjaan yang sangat berat yang membutuhkan waktu yang panjang. Nabi Ibrahim secara terus-menerus memberikan contoh peragaan atau budi pekertinya akan seorang hamba kepada Allah dalam segala hal. Peragaan atau seperti ini yang selalu ditangkap oleh putranya Ismail AS dan istrinya Hajar hingga terpatri dalam jiwa. Hadirin jamaah rahimahullah. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Sudahkah kita memberikan keteladanan yang baik kepada putra-putri kita? Sudahkah kita mendoakan mereka dalam sujud-sujud kita agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleh? Sudahkah kita menyelamatkan anak-anak kita dari lingkungan yang rusak dan pengaruh-pengaruh buruk dalam media sosial? Memang untuk mendapatkan generasi yang ideal bukanlah merupakan perhatian sangat besar. Bahkan harus diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan yang sangat tinggi. Makanya sangat aneh, sangat aneh jika kita merindukan lahirnya generasi pejuang, generasi yang dapat mengangkat derajatnya di akhirat, sementara perhatian dan pengorbanan yang diberikan itu sangat kurang. Atau mungkin pengorbanan dan perhatian yang diberikan lebih banyak bersifat materi, bukan spirit atau motivasi rohani. Anak-anak kita perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita para orang tua, para guru, dan tak kalah penting oleh para pemerintah. Jangan sampai halnya aspek intelektualnya saja yang diperhatikan, akan tetapi mental spiritualnya pun diperhatikan. Jangan kita bangga dengan pendidikan yang hanya memacu kecerdasan otak, akan tetapi semakin hari akhlaknya semakin rusak dan perilakunya semakin jauh dari agama. Kita sangat mendapatkan generasi yang bertauhid dan berakhlak mulia, yang tekun ibadah dan juga patuh dan hormat kepada orang tua. Kita mengharapkan generasi yang selalu siap pakai, siap menghadapi berbagai tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja dengan penuh dedikasi dan inisiatif yang tinggi, serta siap untuk berkorban sebagaimana yang dicontohkan dan diperagakan oleh pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Hajar dan Ismail. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita semua selalu berada dalam ketauhidan, lurus dan tegas ketika menjalankan syariat, istiqomah dalam kebaikan, dan semoga Allah SWT berkenan untuk merealisasikan cita-cita mulia mereka. Pada kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk menjalankan berbagai aktivitas ibadah kita yang dicontohkan oleh para Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخرجته ومن للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته